adat istiadat dan juga agama yang sudah berkembang di negara kita sebelum kemerdekaan atau sebelum proklamasi 17 Agustus. Nah, kemarin kita sudah mendengar itu ya pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu sebagai tonggak awal dari pembentukan Pancasila sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa sejarahnya panjang sampai menjadi sebuah sistem nilai di negara kita ya. Nah, di poin ini kita singkat saja bahwa setelah peristiwa 1 Juni ini yang dimana itu sebagai cikal bakal adanya Pancasila sebagai sebuah sistem nilai atau sebagai sebuah ideologi yang dikembangkan di bangsa kita atau negara kita Indonesia, dan sistem nilai yang dicanangkan atau dirundingkan itulah ya istilahnya, dibentuk pada tanggal 1 Juni sampai beberapa hari berikutnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tersebut diresmikan sebagai sebuah dasar negara ya, sebagai dasar negara yang resmi dipakai oleh bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Namun saja kita tahu bahwa sebuah negara memiliki sebuah dasar negara. Karena dari dasar negara tersebut menjadi arah atau menjadi fondasi atau menjadi tuntunan ya bagi bangsa tersebut untuk mencapai yang dicita-citakan atau tujuan dari kemerdekaan yang dibentuknya. Nah, maka pada tanggal 18 Agustus ini Pancasila diresmikan sebagai negara. Dan itu artinya bahwa itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap bangsa Indonesia yang mengaku menjadi bagian dari negara Indonesia yang merdeka harus memakai atau mengimplementasikan atau menggunakan itu ya Pancasila ini sebagai dasar negaranya. Nah, pada saat berdirinya negara kita tanggal 17 Agustus 45, bangsa Indonesia sepakat bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Ya, tentu saja kalau kita lihat dari sistem demokrasi liberal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang baru saja diresmikan sebagai sebuah dasar negara. Nah, setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham-paham lain ya. Pada saat itu sistem demokrasi liberal ditinggalkan setelah Dekret Presidennya. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan Pancasila kuat. Tapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau haluan komunis ya. Puncaknya adalah peristiwa pembentukan G30 SPKI tahun 1965. Nah, peristiwa itu menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan digantikan pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila ditegaskan kembali ya, karena pada masa-masa sebelum
Soeharto ini pada masa tadi itu ya, sejak setelah dekret sampai dengan Naluga ini, Pancasila sepertinya kan begitu menjadi pusat perhatian, menjadi dalam 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 bangsa Indonesia untuk menjadi dasar negara. Ini saya mau izin, suara saya menggema enggak ya? Aman Bapak? Enggak menggema ya? Aman terdengar. Enggak menggema. Oke, terima kasih. Karena di headset saya kayaknya menggema gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Ini pada masa pemerintahan Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kembali ya, dan dilaksanakan mereka masa pemerintahan Soeharto ini punya komitmen untuk melaksanakan Indonesia sebagai dasar negara secara murni dan konsekuen. Nah, itu dibuktikan atau ditetapkan dengan sebuah penetapan MPR nomor 2 tahun MPR tahun 1978 tentang pedoman pengayakan pengaman Pancasila. Nah, namun pemerintahan Soeharto ini yang walaupun di awalnya itu mempunyai semangat untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, pada berjalannya waktu akhirnya apa yang dilakukan pemerintahan Soeharto ini dianggap mengenai penyimpangan dari garis politik Pancasila dan undang-undang yang sudah ditetapkan ya. Pada waktu itu beliau dianggap melakukan praktek liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara, dan Pancasila itu seolah-olah hanya dijadikan sebagai sebagai pembenar gitu ya. Jadi hanya dipakai untuk pembenaran dalam pemerintahan saja gitu ya. Jadi banyak melakukan manipulasi di dalam penerapan pempraktekan Pancasila tersebut. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1998 setelah 32 tahun pemerintahan Soeharto itu jalan, muncul gerakan reformasi ya. Ya mungkin karena sudah terlalu lama gitu, 32 tahun muncul gerakan yang ingin terjadinya perubahan di negara kita. Nah, gerakan reformasi ini mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti karena desakan dari masyarakat yang dipelopori kaum mahasiswa saat itu ya. 1998 mungkin teman-teman ini mahasiswa belum udah lahir ya. Teman-teman sudah ada sebagian. Nah, ini sampai akhirnya Presiden Soeharto mundur dan digantikan atau masuk dalam era reformasi ya, sampai pada saat ini yang nampaknya era reformasi ini akan membawa harapan yang lebih bagus dalam pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi ternyata bahwa pada sampai saat ini nampaknya reformasi belum bisa membawa angin segar bagi dihayatinya dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa ya. Bangsa ini ya dan masyarakat dan juga pemerintah ya. Nah, ini bisa dilihat dari banyaknya para politisi yang tidak mempraktekkan ya, tidak berdasarkan vaksin politiknya tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara
secara konsekuen, secara murni. Ada juga perilaku anarkis dari segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak pada pihak lain. Nah, pada tahun 2004 sampai sekarang, memang gerakan dari para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara yang dipraktekkan secara penuh ya, secara mungkin dan konsekuen melalui berbagai macam kegiatan ya. Nah, ini ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan memberdayakan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu mahasiswa sedikit terkait dengan dinamika Pancasila di dalam praktek pelaksanaan di negara kita dari mulai awal ditetapkannya atau diresmikannya sebagai dasar negara bagi bangsa kita sampai saat ini. Banyak mengalami pasang surut di dalam prakteknya. Nah, selanjutnya saya minta mahasiswa ini untuk berdiskusi nanti ya, diskusi kelompok. Nah, jadi diskusinya adalah Anda dipersilakan untuk menyimpulkan mengapa terjadi dinamika atau pasang surut dari Pancasila ini ya sebagai dasar negara. Mungkin Anda bisa mendiskusikan mengapa ini bisa terjadi. Apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Tadi kan itu hanya sejarah yang saya sampaikan. Nah, ini teman-teman mahasiswa diajak berpikir kenapa itu sejarah itu bisa terjadi itu loh. Ya, nanti saya akan bagi kelas dalam 5 kelompok saja ya, 5 kelompok. Silakan Anda melakukan diskusi di kelompok tersebut. Diskusinya ini namanya LGD ya, Leaders Group Discussion ya. Ya, nanti tidak ada pembimbing di situ, artinya saya tidak akan masuk dalam kelompok tersebut. Nah, saya akan beri waktu kira-kira per kelompok 15 menit untuk membuat bahan mendiskusikan dan sekaligus membuat bahan paparan ke bahan tayang gitu ya. Oke, paham ya tugasnya ya. Nanti room akan saya breakout room. Buat paparan juga, Pak? Ya, buat paparan selama itu. Ya, paparannya tingkat aja pakai PowerPoint hasil diskusinya. Baik, Pak. Baik ya. Nanti tugasnya saya share lagi di kelompok masing-masing. Ini kelompoknya acak ya, jadi saya nggak tahu di sistem yang bikin. Oke, silakan join kelompoknya masing-masing.